Ya, kita akan melakukan analisis taktik pertandingan Piala AFF. Dramatis kemenangan Indonesia 4-2 Singapura. Di atas kertas, Indonesia menggunakan pola 5-4-1. Dewangga ketika akan melakukan build up serangan bagi timnas Indonesia akan berdampingan bersama Irianto dan Kambuaya lebih condong bermain ke depan. Sedangkan Singapura menggunakan pola yang sama juga di atas kertas dengan Indonesia 5-4-1. Kita lihat di lapangan. Nah, di sini build up yang dilakukan oleh Indonesia melalui Pratama Arhan. Ketika bertahan, Singapura menggunakan pola 5-4-1, teman-teman. Pada momen ini, pemain-pemain Indonesia mencoba memanfaatkan ruang yang ada di belakang pertahanan dari pemain Singapura melalui sisi kiri permainan timnas Indonesia, karena posisi tersebut ditempati oleh Irfan Fandi dan Zulkarnain serta Haris, teman-teman, yang memiliki speed yang lambat. Oleh karena itu, coba diekspos oleh Indonesia. Arhan ke sisi Dewangga coba memberikan umpan, tapi sayangnya bola tersebut tidak ideal untuk diterima oleh pemain Indonesia. Kemudian dengan konsep yang sama, sirkulasi bola dari bawah kemudian ke tengah Indonesia alirkan, teman-teman. Sangat mudah bagi pemain Indonesia untuk melewatkan 4 pemain tengah dari pemain-pemain Singapura. Orientasinya jelas, rumah kick yang menguasai bola akan memberikan bola tersebut ke sisi belakang garis pertahanan dari Singapura. Kecepatan akan diekspos oleh pemain Indonesia sebab posisi tersebut ditempati oleh Irfan Fandi dan Haris yang memiliki speed yang lambat, dan coba diekspos oleh Indonesia tapi masih bisa dieliminasi oleh pemain Singapura. Opsi pressing terus dilakukan oleh Indonesia ketika Singapura melakukan build up serangan. Contohnya pada momen ini, sang kreator serangan bagi Singapura, Syahdan, teman-teman, langsung ditekan oleh Dewangga. Nah, oleh karena itu Syahdan memberikan bola tersebut balik ke Irfan Fandi. Ketika Irfan Fandi menguasai bola, teman-teman, secara cepat rumah kick juga mencoba menutup pergerakan Irfan Fandi. Kita saksikan, teman-teman, Syahdan memberikan bola ke sisi Irfan, kemudian rumah kick, teman-teman, mencoba melakukan press dan panik. Kemudian situasi 2 lawan 1, Kambuaya, Witan menghadapi Safwan, teman-teman. Sayangnya pada momen ini pressure yang dilakukan oleh Indonesia, yang tercipta peluang bagi Indonesia itu sendiri, tidak tercipta dengan baik oleh Kambuaya. Efisiensi dalam menciptakan gol sangat-sangat minor. Dan kemudian gol Indonesia tercipta ketika kiper dari Singapura tidak ideal untuk memberikan direct ball, teman-teman. Berhasil diintercept oleh Dewangga yang berdampingan dengan Irianto sebagai double pivot. Dewangga langsung memberikan bola tersebut ke Witan Sulaiman. Nah, pada momen ini pemain-pemain Singapura khususnya di lini tengah yang ditempati oleh Syahdan dan Hami tidak siap untuk menutup permainan Indonesia yang cepat untuk melakukan serangan. Kita saksikan Dewangga ke Witan. Witan langsung duel 1 lawan 1, sangat mudah untuk melewati lambatnya lini belakang Singapura. Dan kita saksikan dari data ini, teman-teman, ada 33 syuting dilakukan oleh Indonesia, namun tidak mampu mematikan secara cepat pertandingan pada kali ini, dan harus Indonesia melewati pertandingan dengan perpanjangan waktu. Konsep permainan timnas Singapura sangat jelas. Ketika Indonesia gagal melakukan build up serangan, Singapura secara cepat langsung memberikan passing progresif orientasinya ke depan dengan memanfaatkan kecepatan dari pemain Singapura. Nah, pada momen ini Syahdan, teman-teman, langsung memberikan direct, meletakkan bola tersebut ke belakang garis pertahanan Indonesia. Hafiz Nur mencoba mengejar bola tersebut tapi masih bisa diamankan oleh pemain Indonesia dengan baik. Lagi konsep yang sama, build up Indonesia gagal, transisi cepat dilakukan oleh Singapura dari Hafiz Nur memberikan bola tersebut ke Irfan Fandi, teman-teman, dan Irfan Fandi memberikan bola ke Hami. Pada momen ini pemakai, teman-teman, mencoba menutup pergerakan Nur, namun masih sempat Hafiz Nur memberikan bola ke Irfan. Kita saksikan Nur ke Irfan, Irfan ke Hami. Hami langsung orientasi cepat untuk memberikan bola tersebut ke daerah permainan Singapura dengan meletakkan bola tersebut ke belakang garis pertahanan Singapura. Teman-teman saksikan, tidak ada pemain Singapura yang berada di depan mendekat ke posisi Hami. Jadi jelas apa yang diinginkan oleh Singapura dengan konsep permainan mereka. Kita saksikan berhasil diamankan kembali oleh pemain Indonesia dengan mudah.
Ketika skema timnas Singapura berhasil dibaca oleh pemain Indonesia, Singapura melakukan permainan dari sayap untuk memecah organisasi pertahanan dari Indonesia. Ketika mereka bertahan, Indonesia menggunakan pola 4-2-3-1 ataupun 4-4-2, teman-teman. Dengan permainan memindahkan bola dari kanan ke kiri, hal itu sekali lagi diharapkan pertahanan yang rapat diterapkan oleh Indonesia terbongkar, teman-teman. Di setiap koridor di dalam lapangan, wide area kiri, half space kiri, ataupun half space kanan, ataupun wide area kanan ditempati oleh pemain-pemain Singapura, teman-teman. Hal ini untuk memudahkan permainan switch yang mereka lakukan. Nah, Irfan akan memberikan bola ke sisi Hami, kemudian bola liar terjadi kembali ke penguasaan Singapura. Song memberikan bola tersebut ke sisi kiri permainan dari timnas Singapura. Nah, pada momen ini 2 lawan 1, Asnawi menghadapi Nur Adam dan Hafiz Nur. Baiknya Asnawi mampu membaca situasi permainan yang diinginkan oleh Singapura, dan kita saksikan berhasil dipatahkan oleh Asnawi Mangku Alam. Setelah dari switch gagal, set piece diterapkan oleh pemain-pemain Singapura, teman-teman. Nah, pada momen ini Syahdan akan memberikan bola tersebut ke sisi tiang dekat pemain-pemain Indonesia. Arhan melakukan intercept, teman-teman. Namun interceptnya tidak ideal dan berhasil dikonversi oleh Song menjadi gol. Nah, sebelum kejadian set piece ini, pemain dari Singapura harus terkena kartu merah karena ada friksi dengan pemain Indonesia. Safwan terkena kartu merah. Di samping itu, pemain Singapura Irfan Fandi juga harus terkena kartu merah. Dan di sini kita saksikan Syahdan langsung memberikan bola dan Indonesia gagal dengan baik mengintercept. Lagi dari bola set piece yang sulit dihentikan oleh pemain-pemain Indonesia. Dari Syahdan mengincar posisi Song tanpa ada pengkawalan, dan tercipta lagi peluang. Dan gol kedua dari Singapura berasal dari tendangan bola mati, free kick Syahdan. Dan ini merupakan top 5 duel di Piala AFF, teman-teman. Singapura berada di urutan pertama dengan tingkat presentasi keberhasilan 68%, disusul Vietnam 54%, Thailand, Indonesia, dan Malaysia. Dan tak heran pada pertandingan kali ini Singapura sangat sering dan rutin melakukan bola-bola direct ataupun memanfaatkan bola atas. Setelah Singapura terkena kartu merah, Singapura secara jelas orientasi mereka bertahan dengan skema 4-4-1. Permainan switch dilakukan oleh Indonesia dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, teman-teman, untuk membongkar rapatnya pertahanan dari pemain-pemain Singapura. Pada momen ini, Dewangga akan memberikan bola tersebut ke sisi Asnawi Mangku Alam. Pemain-pemain Singapura, 2 pemain kiri, teman-teman, akan tertarik ke posisi tersebut dan terbukalah organisasi defense dari Singapura. Kita saksikan Dewangga ke Asnawi. Tertarik 2 pemain Singapura, Asnawi kembalikan ke posisi tengah, Irianto ke Dewangga. Dewangga kembali memberikan bola tersebut ke sisi kiri, Arhan, teman-teman. Permainan switch, sehingga ketika switch dilakukan oleh pemain Indonesia, 4-4-1 yang diterapkan oleh Singapura akan menimbulkan celah pada grafis ini. Dan kita saksikan Dewangga ke Arhan. Arhan cutback. Namun, apa yang terjadi? Efisiensi peluang yang diciptakan oleh Indonesia kembali tidak ideal. Killing the game tidak berhasil diciptakan oleh Indonesia dengan begitu banyaknya peluang yang dihadirkan. Kembali pemain Indonesia melakukan permainan switch play, teman-teman. Egy Maulana Fikri memberikan bola tersebut ke sisi Arhan. Ketika defense, pemain Singapura menggunakan pola 4-3-1. Sudah 2 pemain Singapura terkena kartu merah. Semakin mudah pemain Indonesia untuk membongkar rapatnya pertahanan Singapura dengan permainan switch yang mereka lakukan. Nah, di sini Egy ke sisi Pratama Arhan. Tertariklah pemain Singapura mengikuti Arhan, kemudian dikembalikan ke Egy ke Irianto ke Asnawi Mangku Alam. Lagi membuat pemain-pemain Singapura tertarik ke posisi Asnawi, sehingga organisasi di defense Singapura menimbulkan celah yang bisa dimanfaatkan oleh Arhan ataupun Witan. Kita saksikan Irianto ke Asnawi, tertarik Nur Adam, kemudian Asnawi memberikan bola ke Arhan, Witan mendapatkan space, Haris tertarik ke posisi Arhan. Movement of the ball yang sangat luar biasa, walaupun gol ini sedikit kontroversi. Dan ini merupakan salah satu momen yang sangat luar biasa ketika Nadio mampu mengantisipasi tendangan penalti dari Singapura.
Dan setelah perpanjangan waktu dihadirkan teman-teman, pemain-pemain dari Indonesia sangat mudah untuk mengobrak-abrik permainan dari Singapura. Totally defense, pemain Singapura teman-teman dengan 6-1-1 yang mereka terapkan. Pada momen ini Witan ke Asnawi, Asnawi memberikan bola terus ke posisi Egy yang tanpa ada pengkawalan karena di lini tengah dari Singapura sudah kekurangan orang. Witan ke Asnawi, kamera ngambil syuting pelatih Singapura. Asnawi terus membawa bola, melakukan umpan balik ke posisi Egy Maulana Fikri. Secara struktur pertahanan dari Singapura sudah tidak ideal lagi untuk mengantisipasi serangan Indonesia. Egy melakukan keloknya, shooting, dan gagal diintercept dengan sempurna oleh pemain Singapura. Dan satu gol Indonesia berasal dari corner kick yang serupa yang sudah dicoba oleh pemain Indonesia sejak awal pertandingan. Saksikan aja grafis kiri atas, grafis kanan atas, grafis kiri bawah, dan grafis kanan bawah teman-teman. Skema corner kick yang dilakukan oleh Indonesia sama, dan Evan Dimas yang menguasai bola akan memberikan bola tersebut ke posisi Egy. Namun kiper dari Singapura tidak sempurna untuk melakukan intercept dan terciptalah gol.